창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 Kalian tahu nggak sih apa itu Gen Z? Generasi Z atau Gen Z adalah kelompok yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka memiliki perilaku unik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Usia dini. Yang kedua, berorientasi pada inklusi dan keberagaman. Gen Z cenderung menerima keberagaman dalam ras, gender, orientasi seksual, dan budaya. Mereka mendukung nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial. Yang ketiga, mandiri dan inovatif. Banyak yang memiliki semangat kewirausahaan dan kemampuan untuk mencari informasi secara mandiri. Mereka cenderung mencari solusi kreatif untuk masalah dan ingin menjadi agen perubahan. Hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Gen Z adalah tekanan mental dan kesehatan. Paparan media sosial yang terus-menerus sering menyebabkan kecemasan, depresi, dan tekanan untuk tampil sempurna. Kemudian ketergantungan teknologi. Keterlibatan yang dalam dengan teknologi dapat menurunkan keterampilan interpersonal dan meningkatkan isolasi sosial. Tantangan untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Kemudian overload informasi. Akses informasi yang tidak terbatas membuat mereka rentan terhadap misinformasi dan disinformasi. Sulit untuk memilah informasi yang kredibel dan tengah banyaknya sumber. Pentingnya kesejahteraan mental Gen Z berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, misalnya keseimbangan dalam kehidupan digital dan kesehatan fisik dalam emosional. Kemudian, pengaruh pada pendidikan, yaitu dengan meningkatnya konsentrasi, pemecahan masalah, kreatif, dan menghindari burnout. Peran konselor dalam mendukung kesejahteraan individu. Yang pertama, fungsi preventif. Konselor membantu individu mencegah masalah psikologis, sosial, atau akademik melalui identifikasi dini dan penguatan keterampilan. Contohnya, program penyuluhan tentang manajemen stres di sekolah. Yang kedua adalah fungsi kuratif, yaitu berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi, misalnya pendampingan siswa yang mengalami tekanan emosional atau kesulitan belajar. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan, mengarahkan individu untuk mencapai potensi terbaiknya melalui program pengembangan diri seperti pelatihan kepemimpinan, pengelolaan waktu, atau keterampilan interpersonal. Strategi bimbingan konseling untuk kesejahteraan mental generasi Z. 1. Pendekatan berbasis teknologi. Generasi Z tumbuh dalam era digital sehingga teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan aplikasi konseling online, chatbot berbasis AI, hingga dukungan melalui platform media sosial. Tiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Mengembangkan kemampuan empati, komunikasi, dan pengendalian diri adalah kunci untuk menghadapi tantangan mental. Program yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pelatihan empati, yaitu aktivitas yang meningkatkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif, bisa dilakukan melalui role-playing dan simulasi. Yang ketiga, teknik mindfulness, yaitu latihan untuk meningkatkan pengendalian emosi. 4. Pendekatan budaya dan inklusi. Generasi Z terdiri dari latar belakang yang beragam.
Konselor harus memiliki sensitivitas budaya dengan menyesuaikan pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman nilai. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menerapkan perspektif lintas budaya. Yang kedua, menghindari bias stereotip dalam konseling. Yang ketiga, menciptakan ruang aman bagi semua klien. Intervensi spesifik untuk masalah umum pada generasi Z. A. Penanganan stres akademik dan kecemasan berlebih. Yang pertama, latihan relaksasi. Di sini kita bisa melakukan teknik pernapasan dalam, meditasi, ataupun mindfulness untuk mengurangi stres. Yang kedua, manajemen waktu. Berikan pelatihan membuat jadwal belajar yang realistis dan seimbang dengan waktu istirahat. Selanjutnya, dukungan psikologis. Dengan menyediakan layanan konseling baik di sekolah maupun di universitas untuk membantu siswa dalam mengelola tekanan akademik. Selanjutnya, promosi gaya hidup sehat. Ajak generasi Z untuk menjaga pola makan sehat, tidur yang cukup, serta rutin berolahraga. B. Mengatasi kecanduan media sosial dan game. Yang pertama, penggunaan media sosial dengan bijak. Berikan edukasi tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan pentingnya seleksi konten. Selanjutnya, alternatif aktivitas. Dorong partisipasi dalam kegiatan fisik, seni, ataupun hobi baru untuk mengalihkan fokus dari game ataupun media sosial tersebut. Dan yang terakhir, dengan pendekatan keluarga. Libatkan orang tua untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung tanpa terlalu membatasi. C. Meningkatkan kesadaran terhadap isu kesehatan mental. Di sini kita dapat melakukannya dengan kampanye edukasi, seperti berbagi cerita inspiratif mengenai pengalaman mengatasi masalah mental dan membentuk kelompok dukungan untuk berbagi serta berdiskusi mengenai kesehatan mental. D. Mengelola hubungan interpersonal, bullying, and peer pressure. Yang pertama, komunikasi asertif. Ajarkan generasi Z cara mengungkapkan pendapat tanpa menyakiti orang lain atau merasa tertekan. Yang kedua, edukasi anti-bullying, yaitu dengan menerapkan program yang mendorong empati, kerjasama, serta pengertian terhadap perbedaan. Yang ketiga, peningkatan self-awareness, yaitu latih individu tersebut untuk mengenali teman sebayanya dan berani berkata tidak pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya, konseling dengan teman sebaya. Libatkan remaja untuk menjadi mentor ataupun teman diskusi bagi yang membutuhkan dukungannya. Dukungan holistik dalam membangun kesejahteraan mental. Dukungan holistik adalah pendekatan yang memandang individu secara utuh, mencakup aspek fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Program pelatihan keterampilan hidup adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Beberapa program pelatihan keterampilan hidup yaitu 1. Keterampilan komunikasi, 2. Pemecahan masalah, 3. Pengambilan keputusan, 4. Manajemen waktu, 5. Keterampilan sosial, 6. Keterampilan emosional, 7. Keterampilan berpikir kritis, 8. Keterampilan finansial. Peran guru BK dalam pendampingan karir sangat penting untuk membantu siswa meraih masa depan yang cerah. Dengan bimbingan tepat, siswa dapat membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan dan karir mereka. Contoh kegiatan pendidikan karir seperti tes minat dan bakat, workshop tentang pilihan karir, konseling individu, dan kunjungan industri. Beberapa program pelatihan keterampilan hidup yaitu 1. Keterampilan komunikasi, 2. Pemecahan masalah, 3. Pengambilan keputusan, 4. Manajemen waktu, 5. Keterampilan sosial, 6. Keterampilan emosional,
7 Peran keterampilan institusi dan kebijakan dalam mendukung konseling untuk generasi Gen Z. Yang pertama, kebijakan sekolah terkait layanan BK. Tanggung jawab besar sekolah menyediakan layanan bimbingan konseling yang efektif, konselor yang kompeten, jadwal konseling yang teratur, dan suasana yang mendukung. Layanan penting membantu generasi Gen Z mengelola tekanan akademik, hubungan sosial, dan tantangan pribadi. Yang kedua, peran pemerintah dalam mendukung kesehatan mental pelajar. Pemerintah berperan menyusun regulasi dan menyediakan dukungan finansial untuk layanan BK di sekolah. Contohnya, satu program nasional yang mendanai pelatihan konselor. Yang kedua, menyediakan platform digital untuk konsultasi kesehatan mental dan kampanye kesehatan mental. Peran evaluasi dan pengembangan program bimbingan konseling. Pengertian evaluasi bimbingan konseling yaitu evaluasi program bimbingan konseling adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelanjutan program bimbingan dan konseling. Pertama, pelatihan konselor, yaitu meningkatkan kompetensi konselor dalam berbagai bidang seperti teknik konseling, asesmen, dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum, yaitu memastikan kurikulum bimbingan konseling relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Manfaat program layanan bimbingan konseling. Pertama, meningkatkan kualitas layanan seperti program bimbingan konseling menjadi lebih efektif dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan siswa. Di sini siswa merasa terbantu dan didukung dalam menghadapi masalah. Ketiga, meningkatkan profesionalisme konselor. Konselor menjadi lebih kompeten dan percaya diri. Yang keempat, mendapatkan dukungan dari sekolah dan komunitas, di mana program bimbingan konseling mendapatkan pangkuan dan dukungan dari berbagai pihak.